Halo, selamat sore. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada komunitas Mahima yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut acara mendongeng dari rumah. Saya harus menarik nafas berkali-kali karena klating sangat panas lah. Dan perkenalkan, nama saya Arido Jayanti. Saya dari Tabanan, tepatnya dari Klating. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita atau dongeng yang biasa didongengkan kepada saya sewaktu saya kecil oleh nenek saya. Jadi apa ya, sebelumnya basa-basi dulu lah sambil menghilangkan grogi saya. Saya adalah pendongeng ke-10 di acara ini. Dan sebagai pendongeng ke-10, saya merasa 9 pendongeng yang sebelumnya itu sangat luar biasa. Sehingga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mahima, terima kasih kesempatannya, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dan sudah ikut nonton. Hai semuanya, hai Aris, hai Kadek Surya, hai Ria, dan semuanya yang sudah ikut menonton. Saya akan mulai bercerita. Ini tentang Made Ceni Uli Klating. Sebelumnya, mari kita bayangkan. Klating itu adalah sebuah desa di Kecamatan Kerambitan di Kabupaten Tabanan. Klating itu desanya indah sekali. Harus ditekankan A-nya sangat panjang. Indah sekali. Sebelum memasuki desa, di kiri kanan, di tepi jalan, ada pohon bambu yang melengkung. Di sepanjang jalan juga ada beberapa pohon intaran yang tumbuh. Ya, dari sana kita juga bisa melihat Gunung Batu Karu dan Samudra Hindia secara bersamaan. Itu sebabnya saya sangat mengagumi desa itu. Dan mengagumi desa tempat Made Ceni ini bermula. Mungkin semua sudah pada tahu lagu Made Ceni, lilik montori bisanya, lilik montori bisanya, montor badung ke Gianyar, cekapak kepung, yang seperti itu. Ya, lagu itu adalah cikal bakal dari cerita ini. Nenek saya pernah mengatakan bahwa Made Ceni itu pernah ada dan pernah lahir di desa saya. Ceritanya begini. Made Ceni adalah anak yatim. Dia hanya tinggal bersama ibu dan adiknya. Ayahnya meninggal lama sekali. Meninggalnya di tengah laut karena melaut. Ya, sebagai sebuah desa di dekat pesisir, melaut atau menjadi seorang bendege atau nelayan adalah salah satu mata pencarian favorit di sini. Bapaknya Made ini meninggal saat melaut. Itulah cerita yang berkembang. Made punya sepupu, namanya Ketut Garing. Pastinya kawan-kawan sudah tahu atau rekan-rekan juga sudah tahu kadang-kadang atau sering dengar lagu Ketut Garing yang dinyanyikan Ketut Garing. Nah, saya juga nggak hafal, tapi ya seperti itulah kurang lebih ya, yang cukup populer, yang dipopulerkan oleh seorang band indie atau saya tidak sebut nama bandnya. Cerita itu atau lagu itu hanya sebuah kepingan-kepingan dan potongan-potongan
dari cerita dari Ketut Garing dan Made Cenik ini. Ketut Garing adalah sepupunya Made Cenik. Bapaknya Ketut Garing, namanya Bapo Cukli, adalah pamannya si Made Cenik. Mereka seumuran. Anak desa yang biasa tanpa alas kaki, bermain ke tebe. Ke tebe itu adalah sebuah tempat di belakang rumah yang disisakan untuk space yang disisakan untuk menanam pohon, sekedar menanam pohon sayur, menanam pohon mangga atau sejenisnya. Ya, mereka berdua bermain di sana. Mereka sering bermain di sana. Sesekali Bapak Cukli akan memanggil, "Tut, jangan itu, oi. Woi, Tut, Ade, ngapain di sana?" Mereka berdua akan menjawab, Bapak, tiang anak dini mempelalean. Aol, saya di sini sedang bermain. Ya, tebe menjadi tempat bermain mereka berdua. Dan pastinya pantai, karena rumah mereka hanya 100 langkah sudah menuju ke pantai. Suatu ketika Made Cenik menghampiri Bapak Cukli, pamannya. Bapak Cukli, dadi yang milu ke pase, yang dot ke pase, yang milu memencar nah. Bapak Cukli, boleh nggak saya ikut ke pantai? Saya mau dong ikut melaut. Bapak Cukli dengan tegas menjawab, Damilu. Konden bisa ngelangi. Cuma. Jangan ikut deh. Jangan. Kamu belum bisa berenang. Kamu di rumah aja. Dengan wajah yang sedih dan beringsut, Made duduk dan berpikir, mungkin aku harus belajar dulu berenang, baru dikasih izin ikut ke pantai. Atau tidak usah sekalian belajar berenang, nyemplung aja pakai gaya batu. Tapi Made juga berpikir, mungkin Bapak Cukli punya alasan kenapa sih Made gak boleh ikut melaut lagi, atau belum boleh ikut melaut. Kali ini dihampirinya lagi Bapak Cukli. Bapak Cukli, bang na milu na, cepok kan. Main na, bang cepok kan milu. Dengan rengekan ala anak kecil yang merayu, Made terus merayu pamannya. Bapak Cukli, kasih aja sekali aja ikut, Ada sekali aja, orang ingin kali tuh ikut melaut. Kayaknya keren, pasang pencar. Ya, Po ya. Dengan tegas Bapak Cukli kembali bilang, nak Cenik. Made Cenik, Made. Dingehang malu Bapak dingehang. Ini kuping hijau, kuping Made hijau. Dingehang malu dingehang. Made hanya menarik nafas. Bapak Cukli kembali mengomel. Dingehang Bapak. Made Juma malu. Melajah malu Made Juma. Yensing Made melajah ngelangi. Ada masih bin besik pengide Bapak. Selegan melajah. Gainin PR Juma. Pak Made mana di bos. Diastun Made masuk di sekolah rakyat. Dingehang nyen Bapak. Pang Bapak kan ada di bendego cara kini. Made mana pernah di bos. Kengke aja cara aneh.
Sing peduli pokoknya Made ada di bos. Made hanya mengedip-ngedipkan matanya, melihat Bapak Jukli. Ya apa? Made di rumah aja, belajar, ngerjain PR dari guru. Nah gitu Bo. Bapak ke pasir lu. Bapak Jukli kemudian ke pantai dan melaut. Made sendiri di rumah tentu ditemani dengan Ketut Garing yang sedang main pongpongan. Pongpongan itu adalah jenis permainan tradisional di mana kita bermain sepak bola, tetapi bolanya itu diganti dari kelapa yang kering, kelapa kering, yang kemudian sabutnya dihilangkan. Dan itu biasanya sering digunakan oleh anak-anak desa untuk pengganti bola. Made duduk dan termenung, kemudian ibunya memanggil. Made ceni, kemudian ditu negak bengong. Adi Made bengong ditu. Kok Made bengong di sana? Apa yang Made lakukan di sana? Bapak Jukli benar. Made masih kecil. Made tidak boleh dulu ikut melaut. Sini sebentar nak, sini. Ajak Komang dulu. Nah, ajak dulu adikmu sebentar saja. Meme harus membuat sayur dulu untuk makan malammu. Ya, Made kemudian menghampiri ibunya. Baik, Me. Tapi tunggu dulu. Jangan sentuh adikmu dulu. Cuci tanganmu dulu. Di sana, di jeding sana, jeding itu adalah sebuah gentong yang dari tanah liat. Di jeding sana, Mimi sudah sediakan air. Cuci tanganmu dulu. Di samping jeding sudah ada daun intaran dan sudah ada abu dapur. Cuci tanganmu dengan itu, gosok tanganmu dengan daun intaran, kemudian di bilasan terakhir gosokkan tanganmu di abu dapur itu. Lalu guyur dengan air dari jeding. Ya, mungkin mitos di desa saya adalah, mitos di Klating adalah, daun intaran itu dijadikan disinfektan alami. Ketika seperti sekarang ada anugerah corona, orang-orang berlomba-lomba menggunakan disinfektan dengan yang dalam kemasan, tetapi kami percaya daun intaran itu juga adalah disinfektan alami. Sehingga mitos ini diturunkan turun-temurun di desa kami bahwa daun intaran pun bisa menjadi disinfektan alami. Nah, itu yang digunakan oleh tetua kami dulu, tetua di Klating dulu. Oke, lanjut lagi. Digosoklah tangannya dengan daun intaran. Gosok. Kedas 5 nakin kedas. Dikasih abu dapur, diguyur lagi. Tangannya bersih. Made menghampiri ibunya. Me, mana adik? Sini, Made yang ngajak adiknya. Nah. Ini, mari. Ini nih adikmu. Made kemudian mengelus-elus atau menggendong adiknya, mengelus-elus kepala adiknya sambil menyanyikan sebuah lagu yang mungkin Made sangat suka. Tapi ketika nenek saya bercerita dulu, nenek saya menyanyikan lagu ini juga.
Cakup-cakup balang, lung titi lung pengancan. Cakup-cakup balang, lung titi lung pengancan. Cakup-cakup balang, lung titi lung pengancan. Cerucuk ngamaling gedang, cerucuk ngamaling gedang. Omang enggal keleh, omang enggal keleh, ajak ke pasir. Begitu seterusnya. Sampai kemudian adiknya tidur dalam gendongannya. Made menggendong adiknya sambil sesekali menepuk-nepuk nyamuk yang hinggap di paha adiknya yang lucu. Ibunya selesai memasak dan memanggil Made. Made, sini Made. Lan. Ayo, kita makan dulu. Medar, malu medar. Ya. Ini adik Omang gimana? Oh ya. Kita taruh saja dulu. Adiknya taruh saja dulu. Taruhlah. Makanlah ibu dan anak itu dengan lahap. Dan begitu seterusnya. Setiap hari, sepanjang hari, sepanjang waktu, kisah Made dan ibunya di sana. Hingga pada suatu ketika, sebentar, saya lap keringat dulu, kelating panas. Dan saya tidak punya AC. Curhat. Oke, tadi sampai Made sudah makan sama ibunya ya. Dan begitu kehidupan di desa setiap hari waktu itu. Hingga pada suatu ketika, akhirnya Made dan Ketut Garing memutuskan untuk pergi ke pantai menyusul Bapak Cukli. Di jalan, mereka berdua saling bercanda. Nanti kalau kita di pantai ketemu sama hantu laut gimana? Tut, kamu takut? Bukankah kita orang Klating? Kita gak pernah takut sama hantu. Kita yang makan hantunya. Bukan. Ini kan sudah hampir sore. Bapak Cukli biasanya sudah akan melaut jam segini. Kita ngapain ke pantai nih jam segini? Bukannya kita disuruh di rumah. Tut. Kalau kita ikut ke pantai, kita akan tahu gimana sih cara orang itu memancar. Habis itu lihat sih kokoh tangannya Bapak Cukli, dan kerennya dia kalau dia menebar jaring. Biar kita terinspirasi. Besok siapa tahu kita benar-benar jadi bos. Kita ceritain dah, kita pernah ke pantai lihat Bapak Cukli. Ya deh, aku ikut aja deh. Tapi kalau kenapa-napa kamu yang nanti tanggung jawab ya. Bapak marah nanti sama aku deh. Iya, Bapak marah sama aku deh. Tut. Panak Moni sudah dia takut tuh. Takut tuh tuan tuh. Julo, tuang julo. Anak laki-laki tuh gak boleh takut. Kalau kamu takut, kebiri aja. Begitu kata Made. Berjalanlah mereka berdua ke pantai. Langkahnya cuma 100 kaki sudah sampai di laut. Dari rumahnya ya, yang dekat sama laut. Wih, Tut, lihat nak Tut, lihat Tut. Ombaknya itu loh Tut, seperti kapas yang lembut menghampiri kita. Karang yang di sana tuh Tut
Tut, itu Tut, Tut, itu Tut, itu, Tut. Kamu lihat Tut? Indah sekali Tut. Ada daun pudaknya, ada pandan pudaknya juga di sana. Habis itu, situ Tut, kamu lihat tuh Bapak Jukli Tut. Lihat nah, dia sangat gagah, terlihat gagah dengan baunya yang lihat, yang akan menebar jaring di tengah laut. Terus buat apa kita takut Tut? Laut itu adalah tempat yang paling damai. Orang-orang cuma pasang mitos aja, anak kecil gak boleh ke laut, anak kecil gak boleh melaut. Siapa bilang? Orang kita, orang Klating kok, ngapain kita gak boleh melaut? Di darah kita itu sudah mengalir darah pelaut Tut. Darah pendega. Nanti jadi bos pendega nanti Tut. Iya sih deh, tapi aku takut deh, benar. Soalnya Mencamplung bilang sama aku kemarin kalau anak-anak kecil ke laut itu nanti dari pandan pasir itu deh, tuh pandan itu deh, tuh pandan itu deh, tuh pandan tuh keluar kumangmang. Kumangmang kamu tahu kan deh kumangmang? Apa manusia jadi-jadian yang kepala sama ususnya aja. Itu biasa. Sebelum ngelihat aku nggak percaya, nggak ada yang kayak gitu Tut. Kita punya Betara Bruno di sini, Betara Siwo di situ. Ngapain kamu takut? Yuk mari kita jalan. Kita akan kasih kejutan Bapak Jukli kalau kita ada di sini. Ya deh. Percaya dah aku deh sama kamu deh. Gimana aja deh. Yuk nah, jalan ke sana, cari Bapak Jukli. Aku udah mulai takut nih. Oke. Akhirnya mereka berdua menghampiri Bapak Jukli yang sedang memperbaiki jaring. Bersiap-siap melaut sore itu. Menunggu matahari tenggelam, lalu melaut. Terkejutlah Bapak Jukli. Wah, ngudiang-ngudiangan aja dua dini nih. Subuk kelorahin sudah di kepase. Ngudiang milu kepase. Apa oleh kepase? Made ngajak-ngajain. Made yang ngajak-ngajain Pak. Made. Bukan ketut. Deh, apa kelalih kepase? Subuk kelorin tinggal Jumah. Tuh, Mimi ajak Jumah. Adin empu Jumah malu melajar selegan. Dije kuping madene dije. Prereng be prereng. Prereng kuping made prereng. Prereng. Ngelah pana, ngelah keponaan, patuh gen, sana diorahin. Bengkung, kejang bengkung. Sudah dikasih tahu tidak boleh ke pantai, ikut ke pantai musim-musim seperti ini. Masih juga ikut. Aduh, gini bengkung nih, ngelah panak ketut garing, ngelah keponaan cara made ceni. Jadi ngudiang jadi nih. Sekarang kalian ngapain nih? Ceritanya nih, ngapain? Ngapain? Jawab deh. Bapu marah nih deh. Kamu jangan diam gitu aja deh. Jawab deh. Takut tuh. Nih bapu gede basang nih. Nah, tenang. Meme, aku nih ragu ngorang aja bapu. Bapak Jukli. Bapak kan pernah bilang kalau laut adalah tempat yang paling indah. Tapi belakangan Bapak sering melarang. Ada apa? Made juga sudah bisa berenang Bapak. Ketut apalagi? Ketut lebih pintar loh dari Made berenang.
Made juga sudah rajin belajar. Nanti Made juga jadi bos. Pasti jadi bos. Tapi kasih Made sama Kutut ikut Bapak dulu sekali aja. Ya. Ya Bapak ya. Entah dari mana nih. Mendung datang di langit. Tiba-tiba mendung. Langit tiba-tiba hitam. Angin laut berembus kencang. Ombak yang tadinya seperti kapas lembut kini tiba-tiba menerjang. Puar, puar, puar. Krebek, duar. Ini yang Bapak bilang sama kalian. Di laut itu selalu ada kejutan. Anak kecil belum boleh menghadapi seperti ini. Lihat, ini mau hujan dan halilintar. Lihat, ombak juga sudah besar seperti ini. Ini sudah pasang, kalian berdua di sini. Bapak harus menyelamatkan kalian. Tapi perahu sudah kadung Bapak keluarkan dari tempat-tempatannya. Apa yang harus Bapak lakukan? Tidak hanya sampai di sana. Kutut melihat ada sesuatu yang muncul dari balik pandan. Kumangmang, ya, kumangmang. Hantu laut yang hanya kepala dan usus terburai. Itu mitosnya di Klating. Kumangmang itu ada banyak. Ada sekitar 10. Mereka bermunculan dari balik pandan, menghampiri Bapak Cukli, menghampiri Kutut Garing, dan menghampiri Made Ceni. Bapak Cukli menghalau dengan bambu dan tombak yang seadanya di sana. Pias. Kumangmang semakin banyak. Yang tadinya 10 kini bertambah. Mereka tertawa. Dan mereka tahu anak kecil. Dan di saat seperti itu, Bapak Cukli masih bisa memarahi memarahi anak dan keponakannya. Ini yang Bapak takutkan. Kalau kalian ke pantai, tidak hanya ombak yang besar dan tiba-tiba cuaca berubah. Ini dah, mereka ini akan memakan kalian. Santapannya anak-anak seperti kalian. Bagaimana Bapak harus menghadapi ini semua? Bagaimana? Bapak tenang, Bapak. Made ambilkan pencar. Ini pencar apa? Iya, aku Mangmang semakin mendekati dan menyerang mereka. Mereka bertiga berlari begitu kuat, berlari ke arah tepi, ke arah desa. Tetapi di langkah kakinya tersebut, Kumangmang berhasil menggigit kaki dari Bapak Cukli. Kalian, Bapak Cukli, mereka menggigit Bapak, salah satunya. Kalian berdua pergi ke desa, lari sekencang-kencangnya, minta pertolongan warga desa. Kemudian baru kalian ke sini jemput Bapak. Bapak tidak bisa lagi bergerak. Bapak, pergi kalian berdua, pergi kalian ke desa, pergi. Kalian harus selamat, kalian berdua harus selamat. Bapak, iya cepat. Untuk apa lagi? Ayo pergi kalian, pergi. Pergilah Kutut Garing dan Made Ceni menuju desa, meminta tolong pada warga desa. Tolong semuanya yang dengar saya. Tolong semuanya yang dengar saya. Tolong Bapak saya, Bapak Cukli saya, diserang kawananku Mangmang. Di sana, di pantai, di dekat pantai. Tolong, yang dengar saya, tolong. Warga desa kemudian bermunculan. Mereka bermunculan
membawa tombak, membawa batu, membawa apapun senjata sederhana yang ada di rumahnya. Ya, ada juga yang membawa beberapa sesajen. Mereka datang ke pantai, berlari dan berlari. Di saat sampai di pantai, betapa kagetnya mereka. Tidak ada Bapak Cukli, tidak ada perahunya. Kemana Bapak Cukli? Kemana? Apakah Bapak Cukli dimakan kumang-mang sampai habis? Atau Bapak Cukli melaut? Karena perahu dan pencarnya sudah tidak ada. Kalau dibilang hanyut, harusnya perahu-perahu nelayan lain juga hanyut. Tapi kenapa? Hanya perahu Bapak Cukli yang hilang. Kemana Bapak Cukli? Warga desa akhirnya menghantarkan sesajen di sana. Komat kamit membaca mantra, berharap Bapak Cukli kembali. Made Cenik sangat sedih karena kebengkungannya dia. Ketut Garing kehilangan bapaknya. Akhirnya mereka berdua duduk di tempat kejadian tadi dan ditemani beberapa warga desa. Sayup-sayup, Ketut dan Made kemudian bernyanyi seperti ini. Nyerane nawang tiang metatu, nyerane nawang tiang gelem, nyerane nawang tiang bendu, nyerane nawang tiang sade, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Made Cenik menyesali dirinya. Ini semua karena dia. Dialah penyebab dari petaka hilangnya Bapak Cukli. Tapi menurut nenek saya, kisah ini tidak berakhir. Kisah ini memiliki ending yang bervariasi. Ada yang bilang Bapak Cukli itu masih hidup dan menjadi raja di kerajaan Kumangmang. Oh, bayangkan. Manusia menjadi raja di kerajaan hantu. Bukan hantu, ya gumatak-gumitak gitu. Bapak Cukli menjadi raja di sana, yang rumahnya di antara pandan pantai tempat Kumangmang tadi keluar. Tapi sekarang tempat itu sudah berubah jadi villa standar bintang 5.
entah ada masih tidak kerajaan Kumangmang itu. Ada juga yang bilang Bapak Cukli sudah mati. Dan dia sore itu melaut dan mati. Dan terdampar di Gianyar. Sehingga Made Cenik mendengar kabar itu, ingin kemudian pergi ke Gianyar. Lalu ada lagu Made Cenik liling montor ibisanye montor Badung ke Gianyar. Ada juga ending yang sangat lucu. Bukan lucu sih, ending lain ya, cerita lain. Yaitu Bapak Cukli selamat setelah warga desa memberikan beberapa sesajen. Membawa Bleganjur ke pantai, membunyikannya selama 7 hari 7 malam. Lalu Bapak Cukli keluar dari pandan pantai itu dengan selamat. Sehingga bisa membesarkan Ketut Garing jadi sarjana dan Made Cenik jadi bos. Apapun versi dari Made Cenik, Ketut Garing dan Bapak Cukli, mereka bertiga adalah 3 seri cerita tentang Klating. Selalu diceritakan pada saya cerita ini ketika saya kecil. Tapi cerita tentang Ketut Garing dan Bapak Cukli ada di kesempatan berikutnya. Kali ini cukup cerita Made Cenik dulu. Made Cenik yang seorang anak yatim, Made Cenik yang kemudian cukup bengkung, tidak mau tinggal di rumah, ikut melaut. Kemudian terjadi bencana, dan Made Cenik yang kemudian sadar bahwa kebengkungannya lah yang membuat malapetaka. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Tidak panjang, hanya sekitar segini karena memang cerita Made Cenik cuma segitu. Untuk cerita Ketut Garing dan cerita Bapak Cukli, kita sambung di kesempatan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih sudah menonton semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Mahima.